Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, rekan-rekan muda dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus, perayaan Rabu Abu ini menandai bahwa kita memasuki masa Prapaskah, retret bersama kita 40 hari lamanya. Masa ini adalah masa tobat, pantang dan puasa, persiapan batin untuk menyambut Paskah. Dan abu nanti akan kita terima, yang akan ditaburkan, menjadi simbol, menandai dan mengingatkan kita akan asal dan seperti apa kita akhirnya. Ketidakberdayaan dan kerapuhan, tetapi juga kita ingat besarnya rahmat Tuhan yang memperhatikan, mengampuni, dan membuka jalan bagi kita untuk kembali berbalik lagi dan lagi kepadanya. Dan bacaan sore hari ini, bacaan pertama dan bacaan Injil, bacaan pertama mengandung makna perayaan kita hari ini. Perayaan Rabu Abu membuka pintu gerbang masuk ke dalam masa Prapaskah. Penebusan dosa, pengampunan, pertobatan, rahmat, keselamatan. Itulah makna dari awal kita merayakan masa Prapaskah ini. Dan kemudian nanti Injil memperjelas pesan bacaan itu. Meminta tindakan pertobatan kita itu adalah gestur atau tindakan yang sejati, ungkapan kesungguhan hati dan bukan sekedar pulasan atau kepura-puraan
atau mungkin istilahnya sekedar gimmick saja pertobatan. Tetapi pertobatan yang sungguh-sungguh berasal dari hati kita. Sungguh-sungguh kita hidupi dan terwujud dalam tindakan serta pilihan-pilihan. Maka marilah bersama-sama, saudara-saudari, kita merenungkan buah-buah rohani yang bisa menjadi bekal. Buah-buah rohani dari bacaan-bacaan yang baru saja kita dengarkan dan perhatikan. Supaya menjadi bekal bagi kita untuk memasuki retret ini, memasuki perjalanan peziarahan kita selama 40 hari di tahun 2022 ini menyiapkan masa Paskah. Masih bersama dengan pandemi, masih juga mungkin orang-orang terdekat kita terdampak pandemi atau terjangkit atau sedang isolasi mandiri atau karantina. Masih juga dengan situasi masyarakat aktual saat-saat ini. Masih pula dengan krisis dunia, Ukraina dan Rusia yang sedang berperang, yang kita masukkan dalam doa-doa intensi kita. Bacaan pertama, di dalam bacaan pertama kita bertemu dengan Nabi Yoel. Dan di dalam nubuat Yoel ini kita menemukan tujuan akhir dari masa Prapaskah. Apa tujuannya? Pertobatan sejati dari hati yang sungguh dirasakan kepada Tuhan. Dan ini merupakan undangan yang nanti kita dengarkan juga sewaktu kita menerima abu sebagai tanda pengingat siapa diri kita. Ketika diterimakan abu akan dikatakan bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dan pesan Injil itu senantiasa menunjukkan jalan pertobatan kepada Allah seperti yang diminta Yoel. Dan tidak ada pertobatan tanpa kesungguhan penyesalan kita sebagai tanggapan pada tawaran pengampunan. Kalau bertobat hanya dikatakan saja tentu tidak menjadi apa-apa, tetapi sungguh dihidupi, sungguh dijalani. Dan pengampunan ini datang serta kita harapkan dari Tuhan sendiri, yang memberikan kelegaan, melepaskan kita dari rasa bersalah, dan juga membalikkan relasi lagi dengan sesama kita. Demikian Yoel mengatakan dan menjelaskannya kepada kita pada sore hari ini, bahwa pertobatan sejati itu bukan bungkus atau sampul luar saja. Kalau Yoel mengistilahkannya, mengoyakkan pakaian seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Tetapi sungguh-sungguh berbalik kesadaran hati yang sebenarnya, yang berisi penyesalan. Dan fokus atau pokok penting bagi kita adalah berdamai dengan Tuhan, tetapi juga berdamai dengan sesama. Menggunakan sebaik-baiknya masa Prapaskah ini untuk menyiapkan di tahun 2022 ini misteri penderitaan Kristus, misteri kebangkitan sebagai pokok iman kita. Dan Tuhan sendiri telah mengambil inisiatif untuk mengampuni lebih dulu dengan kehadiran putranya. Dan di masa Prapaskah ini memang rasanya adalah masa pertobatan. Tidak ada haleluya, tidak ada kemuliaan, tidak ada nuansa gegap gembita, tetapi lebih tenang, sunyi, hening, supaya membantu kita masuk dalam olah batin, olah pantang dan puasa, mengenal diri tetapi juga melihat diri kita lebih baik lagi. Dan inilah yang diajak oleh liturgi gereja pada masa Prapaskah ini. Namun juga kita ingat bahwa tidak hanya masa pertobatan, melainkan juga masa berahmat. Maksudnya masa pemberian diri Tuhan yang mau mengampuni kita. Kita bayangkan pengalaman kita berelasi begitu. Biasanya relasi bisa rusak karena kesalahan, karena konflik, karena perseteruan, perbedaan pendapat, atau mungkin karena pengkhianatan, dan bisa semakin rusak karena perang. Perang saudara, perang antar komunitas, perang antar negara. Maka tertinggal ganjalan hati dalam diri kita, ketidaknyamanan atau mungkin rasa kikuk gitu ya, krik-krik gitu ketika kita berjumpa dengan orang yang berkonflik dengan kita karena relasi ini rusak. Dan salah satu pihak atau lebih baik lagi keduanya yang berkonflik dipanggil untuk merajut ulang relasi dan sadar diri, mohon ampun, murah hati, mengampuni. Dan inilah yang kita alami dengan dosa. Dosa merusak relasi kita dengan Tuhan, tapi juga merusak relasi kita dengan sesama. Dan kita diundang dalam masa Prapaskah ini merajut ulang relasi kita dengan Tuhan lewat pantang dan puasa, lewat pertobatan kita. Dan merajut ulang itu tidak bisa terjadi lewat kepura-puraan.
Tali yang rapuh ketika dibuat untuk merajut pasti akan hancur. Kepura-puraan atau pulasan juga pasti akan hancur. Demikianlah pesan yang disampaikan oleh Yesus di dalam Injil. Bahwa usaha untuk bertobat menuntut keaslian. Ketulusan hati yang bertobat dan bukan manipulasi bentuk pertobatan lewat puasa, sedekah, ataupun doa. Karena itu Rabu Abu mengingatkan asal muasal kita, kerapuhan kita, kemana kita menjadi, tetapi juga menggugah kesadaran akan kebaikan Tuhan yang memandang kita. Kita ini abu, tetapi tetap dipandang sebagai pribadi yang berharga. Dan perkataan Yesus ini mengawali masa prapaskah kita. Apa yang kita lakukan, khususnya pertobatan, mestinya dilakukan dengan tulus, dan tindakan adalah wujud sikap batin. Bertobat ini mengajak kita berhenti, memandang, dan juga menyadari kesalahan-kesalahan, baik pribadi maupun komunal. Menyesal dan meninggalkan dan memilih yang lebih baik lagi. Bapak Ibu, rekan-rekan muda dan adik-adik yang terkasih, marilah pada kesempatan masa prapaskah ini, biarlah doa-doa kita, devosi-devosi sungguh menjadi sarana komunikasi dengan Tuhan. Biarlah pantang dan puasa kita membawa kita mengolah diri dan batin, serta fokus pada hal-hal yang paling penting dalam hidup kita. Dan biarlah pula aksi puasa pembangunan atau tindakan belas kasih lahir dari kepedulian pada mereka yang paling membutuhkan. Karena pilihan dan tindakan yang kita buat itu bukan tampil lebih baik, atau kita ingin supaya bisa terlihat secara moral lebih unggul dari orang-orang lain. Dan pertobatan kita itu bukan konten media sosial untuk berlomba-lomba update atau memenuhi feeds atau story. Dan pertobatan kita bukan kita lakukan karena dalam 40 hari ke depan pertobatan menjadi trending topic. Juga pertobatan kita bukan karena ingin menerima tepuk tangan atau merasa diri lebih unggul dari yang lain. Pertobatan Kristiani, baik personal maupun sebagai komunitas iman, adalah kesadaran diri kita masing-masing sebagai pendosa yang dipanggil kembali untuk merajut relasi yang baru dengan Tuhan, dengan sesama, dan keyakinan pada tawaran keselamatan lewat pengampunannya. Maka bersama-sama sore hari ini, saudara-saudari, marilah kita mohon rahmat ketekunan, rahmat kesadaran, dan rahmat penghayatan mengawali masa prapaskah ini untuk menjalani masa pantang dan puasa sebagai bentuk pertobatan dan semakin menumbuhkan perhatian kita kepada sesama yang membutuhkan. Berkat Tuhan berlimpah bagi kita semua.